ini bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, kami mengajak kita semua nyanyi dengan penuh sukacita. Kita mau akan lagu pujian. Mari kita bersukaria. Haleluya. Amin. Ya, itu lagi
sopan, sikap doa, kita mau menyembah Tuhan, semuanya disiapkan. Dan ketika kalian mengangkat tangan kalian yang kanan, maka ada di rumah juga mengikuti ya. Kita mau angkat lagu pujian Kuberi Kemuliaan. Inilah penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami menyembah. Haleluya. Amin. Jadi sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Anda. Selamat mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Adra ingin melanjutkan cerita Kak Emi masih tentang Lukas dan Anet. Sebelum kita mendengar cerita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami sembah, Allah yang berada dalam kerajaan surga yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali lagi beribadah. Walaupun di rumah kami masing-masing ya Bapak, tetapi Tuhan bimbing sertai kami agar kami juga bisa mendengarkan cerita dengan baik, dengan fokus, dan kami juga bisa mengerti cerita yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minggu lalu ceritanya Dani itu terjatuh ya adik-adik karena tidak sengaja ingin menyelamatkan kucingnya. Nah, karena Dani jatuh dan orang-orang sudah tahu, wah ini karena Lukas. Jadi adik-adik, sekarang Lukas itu gak punya teman. Jadi kalau misalnya di sekolah teman-temannya pada main, Lukas sendirian. Bukan cuma itu aja, kalau misalnya ada mamah-mamah, ibu-ibu yang lihat Lukas, mereka bilang, kamu jangan main sama Lukas ya, kamu udah main sama teman-teman yang lain aja.
Nah, adik-adik, karena begitu Lukas tidak punya teman, jadinya Lukas jadi lebih banyak bekerja membantu ibunya. Dan kalau misalnya lagi kesepian, Lukas punya satu tempat, yaitu di hutan pinus. Di hutan pinus itu Lukas senang mengukir kayu. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika Lukas lagi mengukir kayu, tiba-tiba ada bapak-bapak datang. Nah, bapak-bapak ini dikenal itu juga suka sendiri. Orang-orang juga pada takut sama bapak-bapak ini. Nah, sebenarnya Lukas juga takut, tapi karena dia merasa kesepian dan pengen punya teman, akhirnya dia bilang, "Halo Pak," gitu kan, disapa bapak-bapaknya. Akhirnya bapak-bapaknya datang dan melihat karya ukiran Lukas dan, "Wah, bagus karya kamu. Kamu belajar sendiri?" "Iya, aku suka untuk mengukir kayu." "Wah, bagus-bagus, kamu punya bakat di situ." Akhirnya bapak-bapak itu mengajak Lukas untuk ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya ternyata adik-adik, rumah bapaknya tuh ada rak-rak, isinya ukiran kayu. Jadi ternyata bapak-bapaknya juga suka adik-adik untuk mengukir kayu. Di situ Lukas sangat senang banget. Dan bapak-bapaknya itu ingin mengajarkan Lukas untuk mengukir kayu supaya Lukas lebih mahir. Jadi adik-adik, kalau pulang sekolah Lukas suka main ke rumah bapak-bapak itu untuk mengukir kayu. Nah, kali ini Lukas lagi bikin bahtera Nuh dan hewan-hewannya. Ketika bapak-bapaknya lihat, "Wah, bagus banget ini Lukas, buat siapa?" Nah, jadi adik-adik, Lukas itu bikin ini buat Dani karena dia merasa bersalah ya adik-adik. Jadi untuk permintaan maafnya Lukas pengen memberikan kayu itu, ukiran kayu itu. Nah, ketika bapak-bapaknya melihat, "Oh iya, bagus. Kamu kalau meminta maaf harus dengan bertekun dan berusaha. Kalau misalnya bertekun dan berusaha, orang lain akan mengasihi kamu kembali." Nah, jadi adik-adik, dia berusaha mengukir kayunya dengan sepenuh hatinya, dan ketika udah jadi, dia datang ke rumahnya. Tapi adik-adik tahu nggak? Pas lagi ketok-ketok, yang buka ternyata Anet. Anet ngelihat Lukas juga, "Ngapain kamu?" gitu kan. "Ini buat Dani." Tapi adik-adik, karena Anet masih kesel sama Lukas bikin adiknya itu sakit, dia menjatuhkan bahteranya itu. Berani-beraninya kamu datang ke sini." Nah, akhirnya Lukas sedih ya adik-adik. Dia akhirnya pulang ke rumahnya, tapi dia ingat kata bapak-bapaknya itu, kalau kita mau meminta maaf, kita harus bertekun dan berusaha. Nah, kebetulan besok-besoknya di sekolah ada lomba. Yang cowok ada lomba mengukir kayu. Nah, dia semangat ya adik-adik karena dia tahu dia itu sangat berbakat dalam mengukir kayu. Jadi dia mempersiapkan ukiran kayu yang bentuknya kuda. Nah, pada suatu sore papahnya Anet lagi bantuin mamahnya Lukas untuk membersihkan kebun belakang, memotong rumput. Nah, pada waktu itu Anet bawain makanan untuk ayahnya, untuk papahnya. Karena mungkin Anet juga capek, dia haus. Dia pergilah ke rumah Lukas untuk minum. Ketika dia masuk ke rumahnya Lukas, dia ngeliat, banyak nih ukiran-ukiran kayu. Terus dia ngeliat juga ada karyanya Lukas yang ingin untuk berbayang untuk buat lomba itu adik-adik. Nah, Anet ngeliat itu, wah bagus, ini pasti kalau misalnya Lukas ikut lomba pasti menang. Tapi dia nggak rela, dia nggak mau Lukas ikut dan menang. Jadi adik-adik, apa yang dia perbuat? Anet menjatuhkan karyanya Lukas dan merusaknya dengan injak-ninjak. Karena dia kesel ya adik-adik, dia pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, adiknya Dani teriak, Kakak, lihat deh, aku punya mainan baru." Jadi adik-adik, itu adalah mainan kayu yang sepertinya Lukas yang memberikan.
Nah ngelihat itu Anet juga makin kesel ya. Bisa-bisanya Lukas nih ngasih mainan ke adik aku. Akhirnya Dani dimarahin sama Anet. Udah kamu waktunya mandi, sana mandi. Gitu adik-adik. Nah karena dia kesel tapi juga merasa bersalah, Anet menangis. Pada waktu yang sama juga Lukas baru pulang bantuin mamahnya. Ketika dia datang masuk ke kamarnya dia kaget, loh kuda aku mana? Pas dia cari-cari taunya udah di bawah lantai dan sudah rusak. Dia sedih banget karena dia buat itu sangat susah payah ya adik-adik. Akhirnya Lukas pergi ke rumah bapak-bapak itu dan dia ceritain semuanya. Kuda aku rusak, padahal aku mau ikut lomba supaya teman-teman aku mau lagi main sama aku. Nah bapak-bapak itu bilang, Lukas kamu kalau misalnya mau teman-teman mengasihimu kembali bukan seperti itu caranya. Nah di situ adik-adik bapak-bapaknya cerita tentang masa lalunya. Jadi bapak-bapaknya itu ketika waktu kecil dia itu sangat dimanja. Dan ketika besar sudah menikah dan punya 2 anak, bapak itu jadi suka minum minuman keras. Karena suka minum minuman keras, dia dipecat dari pekerjaannya adik-adik. Karena kekurangan uang, bapak-bapaknya itu jadi mencuri dari bank, dari kantornya itu. Bapak-bapaknya ditangkap dan dipenjara. Jadi selama 1 tahun istrinya itu yang bekerja keras untuk menghidupi 2 anaknya itu. Karena kecapean istrinya jatuh sakit adik-adik. Nah akhirnya oleh penjara bapak-bapak ini diperbolehkan untuk menghabiskan 1 malam dengan istrinya. Di situ istrinya menceritakan tentang kasih Allah kepada bapak-bapaknya ini sebelum istrinya meninggal. Ketika bapak-bapaknya ini udah dibebaskan dari penjara, dia bekerja, dikasih pekerjaan oleh 1 orang. Nah orangnya ini ditanya, kok kamu mau sih ngasih dia pekerjaan, kan itu kayaknya bukan orang baik deh. Nah orangnya ini bilang kalau Tuhan itu datang untuk bukan hanya untuk orang-orang benar saja, tetapi untuk orang yang berdosa juga. Tuhan aja mau mengasihi orang berdosa, apalagi kita adalah murid-muridnya, berarti harus melakukan hal yang sama. Nah adik-adik di situ bapak-bapaknya bilang, Lukas dosa yang kamu perbuat itu tidak sebesar dosa kalau aku diampuni oleh Tuhan, apalagi kamu Lukas. Nah jadi ketika Lukas mendengar perkataan bapak itu, Lukas juga tidak bersedih lagi adik-adik. Dia pulang ke rumahnya, dia melihat bulan, dia ngelihat wah bulan aja menarik malam untuk anak-anak yang tidak baik. Pasti Tuhan Yesus juga sayang sama anak yang baik, sama anak-anak yang tidak baik juga. Nah adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, kalau kita buat salah kita harus meminta maaf. Pas tadi ya, dia tahu dia salah, sudah bikin Dani sakit, dia berusaha untuk minta maaf. Yang kedua, kalau ada orang yang punya salah sama kita, kita harus belajar untuk mengampuni. Karena kita ingat Tuhan Yesus aja mengasihi kita semua. Kadang-kadang kita masih susah dibilangin, masih kadang-kadang malas belajar, malas berdoa, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita semua. Oke adik-adik, untuk ayat hafalannya dari Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dihafalin ya adik-adik. Oke, untuk cerita hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Lukas dan Anet. Kami juga udah boleh belajar Tuhan kalau kami harus belajar untuk mengampuni, dan kami juga belajar untuk meminta maaf ketika kami punya salah. Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh ampuni segala salah dosa kami ya Bapa. Ajarkan kami juga untuk mengampuni untuk orang-orang yang salah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik,
Sampai jumpa minggu depan. Dadah.